Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Najwa Amelia Zahra. Di sini aku bakalan membahas tentang salah satu bab dari buku karangan Asep Ahmad Hidayat dengan judul Sejarah Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, aku tuh mengambil judul tentang sejarah sosial Islam di Thailand, khususnya masyarakat atau Muslim Melayu Patani. Nah, tapi teman-teman jangan salah fokus ya dengan suara hujan karena kebetulan di sini lagi hujan deras banget kayak gitu. Oke, langsung aja kita bahas yuk. Nah, jadi teman-teman, Islam di Thailand tuh merupakan agama yang minoritas karena masyarakat di sana tuh mayoritasnya menganut agama Hindu dan juga Buddha gitu. Nah, tapi meskipun terbilang agama yang minoritas, Islam di sana tuh punya akar sejarah dan sosial yang sangat kuat gitu ya. Terlihat dari bagaimana masyarakat muslim di sana tuh mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sangat kental yang berunsur kepada sufisme dan juga kepada tasawufnya gitu ya. 11-12 lah dengan di Indonesia hampir sama kayak gitu. Nah, terus masyarakat Islam di sana tuh mendapatkan penghargaan dari pemerintah kebudayaan di Thailand karena kontribusinya yang sangat besar gitu ya di berbagai bidang kehidupan. Dan di buku itu tuh dijelasin teman-teman ada salah satu festival yang besar yang suka diadakan oleh masyarakat muslim di sana, namanya itu Ngang Maulid Kleng atau perayaan Maulid Nabi seperti itu yang diadakan di Bangkok. Nih aku liatin. Dan di buku tersebut tuh jelasin teman-teman bahwasannya di Thailand ini memiliki 3.500 masjid dan 600 diantaranya itu berada di wilayah Patani karena kan masyarakat muslim terbanyak tuh ada di wilayah Pataninya gitu ya. Nah, si masjid-masjid ini tuh sebagian besarnya itu menganut aliran Sunni dan sebagian kecilnya itu menganut aliran Syiah gitu. Nah, kemudian pemerintah Thailand di sana tuh mengatur antara hubungan negara dengan agama itu dengan membentuk suatu lembaga yang bernama, maaf kalau aku salah penyebutannya, Chularat Hamonri atau dikenal sebagai Syekh Al-Islam gitu ya. Nah, di sana juga pemimpin itu diangkat oleh mufti yang dimana diangkat juga langsung oleh seorang raja di sana. Nah, kemudian teman-teman, lembaga ini tuh didukung gitu ya oleh Dewan Islam Pusat dan juga Dewan Islam Provinsi yang dimana mereka ini memiliki peran untuk memberikan saran khususnya kepada Kementerian Dalam dan juga Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Dalam dan juga Luar Negeri tentang bagaimana atau tentang mengatur tentang umat Islam di sana gitu ya. Dan teman-teman, Raja Thailand di sana itu tuh sangat aktif gitu ya, sangat mendukung bagaimana ketika adanya pembangunan masjid, kemudian menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Thai dan juga suka hadir di dalam kegiatan perayaan-perayaan hari besarnya umat Islam. Terus bagaimana nih pendidikan dan juga kehidupan muslim di sana gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ternyata di Thailand tuh hampir sama loh kayak di Indonesia, punya sistem pendidikan Islam tersendiri gitu ya. Mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengahnya. Di sana tuh disebut Mahad. Nah, kebanyakannya tuh di wilayah selatan gitu ya, di Patani. Nah, di Patani, kemudian di Narathiwat dan juga di Yala. Kayak gitu. Salah satu pesantren terkenalnya itu ada di Mahad Haji Hene di Yala. Gitu, teman-teman. Nah, aku beritahu nih teman-teman, di buku itu tuh dijelasin bahwasannya masyarakat mayoritas yang beretnis Melayu di Patani itu menggunakan bahasa Melayu Patani. Nah, berbeda dengan masyarakat mayoritas di Thailand yang menggunakan bahasa Thai. Ini tuh menjadi suatu perbedaan yang dimana mereka tuh memiliki identitas kebudayaan dan agama yang khas. Seperti itu. Nah, teman-teman, Patani ini tuh menjadi pusat Islam karena pada saat itu Kesultanan Melayu Patani pernah menjadi pusat kebudayaan dan juga dakwah Islam, di mana sampai melahirkan ulama-ulama dan juga syekh-syekh besar pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-19. Ulama di antaranya itu ada Syekh Syafiuddin Al-Basi dan juga Syekh Jalil Al-Fatani, Syekh Abdul Jalil Al-Fatani, yang dimana pengaruhnya itu sampai kepada ke Timur Tengah dan juga ke Afrika, teman-teman. Kemudian
Menariknya nih ya, Patani itu pernah diberikan julukan sebagai cermin Mekah karena banyak sekali para pelajar-pelajar yang meneruskan belajarnya ke Patani ini gitu. Nah teman-teman, kita lanjut. Aku tuh bertanya-tanya gitu ya, sebelum aku membaca buku ini, apakah Islam di sana tuh baik-baik saja atau bagaimana sih gitu ya Islam di sana tuh. Ternyata buku ini tuh menjawab banget gitu ya pertanyaan aku ini tentang bagaimana hubungan Islam dengan pemerintah Thailand sendiri gitu yang tidak selalu harmonis. Tahun 1970-an itu pernah terjadi perlawanan teman-teman antara umat Islam dan juga masyarakat di sana gitu ya, karena mereka menganggap bahwa identitasnya itu seperti dijajah. Nah, aku udah simpulin beberapa peristiwa di Islam Patani ini. Aku udah simpulin beberapa peristiwanya. Jadi ada pertama itu di tahun 1972, kelompok Charung Tadung yang menyerang kantor polisi di jalan. Kemudian ada juga operasi militer atau operasi Taksin dan juga operasi Hamkan Haeng dilakukan untuk melumpuhkan gerilyawan tapi juga menyebabkan korban sipil. Kemudian lanjut pada tahun 2004, serangan besar-besaran dilakukan oleh kelompok pejuang kemerdekaan di pangkalan militer di Narathiwat. Peristiwa ini dikenal dengan plot pun atau pencurian senjata. Kemudian selanjutnya itu ada penyerangan dan pengepungan masjid Kruse oleh militer Thailand pada 28 April 2004 menjadi simbol kekerasan negara terhadap muslim di Patani. Jadi ternyata hubungan Islam di Patani dengan pemerintah itu tidak selalu harmonis. Baik teman-teman, konflik itu terus berlanjut sampai tahun ke 2022. Itu masih hangat sekali ya dan belum menemukan solusinya gitu. Bahkan pemerintah Thailand itu sempat menuduh negara Malaysia yang ikut campur tangan. Namun ini tuh belum tentu kebenarannya gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi-informasi atau sharing-sharing yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Kurang lebihnya aku minta maaf, dan jika ada kesalahan juga aku sangat-sangat teramat minta maaf. Buku Abah Asep Ahmad Hidayat ini tuh sangat bagus sekali ya tentang sejarah sosial Muslim etnis Melayu di Nusantara gitu. Nah mungkin ini closing statement dari aku tentang buku yang telah aku baca atau bab yang telah aku baca, yaitu bagaimana kita bisa melihat identitas seorang Muslim itu tidak hanya dilihat bagaimana tentang agamanya saja, budayanya saja, rasnya saja, bahasanya saja, tetapi tentang bagaimana perjuangan yang cukup luar biasa, perjuangan panjangnya gitu ya, menghadapi pertama ya di sini menghadapi minoritasnya gitu ya, agama di sana gitu. Tetapi justru dengan minoritas itu mereka bukannya hilang, tetapi malah saling menguatkan gitu ya. Nah mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih teman-teman udah tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.